Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Teh Silver. Di episode kali ini kita akan coba sedikit ngobrolin tentang kapsul untuk koin perak maupun perak batangan. Di episode sebelumnya kan kita sudah sedikit bahas ya, gimana cara nyimpan koin perak atau perak batangan supaya terhindar dari resiko tarnis. Nah, salah satunya itu kan menggunakan koin kapsul seperti ini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum lihat, bisa cek videonya ya, linknya nanti ada di atas ini. Nah, jadi sebenarnya perlu nggak sih pakaiin kapsul seperti ini? Karena kan otomatis akan menambah kos atau biaya ya. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan, memang pasti akan menambah biaya karena kapsulnya ini sendiri relatif agak mahal ya. Apalagi yang merek-merek terjamin seperti AirTight itu, satu kapsul itu bisa 25 sampai 30 ribu. Artinya untuk satu keping satu os koin perak atau perak batangan itu nambah sekitar 1000 per gram lah kurang lebih ya kasarnya. Jadi kalau kita pakai kapsul seperti ini itu akan menambah biaya ke koin peraknya. Tapi kalau menurut saya, kalau di Indonesia sih nggak terlalu masalah ya, karena toh kita akan jual kembali itu rata-rata ke end user. Kalau di luar itu rata-rata memang mereka akan menjual kembali ke toko koin ya. Jadi di toko koin yang dihargai ya cuma koinnya gitu loh, kapsulnya nggak akan dihargai. Makanya umumnya mereka tidak menggunakan kapsul untuk koin-koin yang bullion, hanya untuk yang sifatnya item-item koleksi. Kalau saya sendiri, karena rata-rata atau umumnya dijual ke sesama penggemar ya, sesama end user ya, saya lebih memilih untuk dipakaikan kapsul saja. Toh nanti biaya kapsulnya bisa include di biaya peraknya pada saat kita jual. Dan juga pasti akan beda pada saat kita menjual kondisi perak tarnish dan kondisi perak masih bagus karena dilindungi kapsul ya. Harganya juga pasti akan beda gitu. Dan juga kalau menurut saya, kalau untuk koin-koin perak seperti dirham gitu ya misalnya, dirham itu kan diproduksi tujuannya untuk digunakan sebagai transaksi ya. Jadi itu tidak perlu dipakaikan kapsul seperti ini, karena pada saat transaksi juga nilai kapsulnya tidak akan dihitung. Jadi kalau untuk dirham seperti itu, lebih baik tidak usah pakai kapsul, kecuali dirhamnya mau dijadikan bahan koleksi juga. Seperti itu. Nah, terus gimana cara milih kapsul yang baik ya? Karena kan di luar sana banyak yang menyediakan berbagai macam kapsul, mulai dari yang harga murah ya, sampai yang harganya lumayan gitu ya. Nah, kalau saya sendiri, saya bisa rekomendasikan merek AirTight. Kenapa? Karena mereka menjamin produknya ini bahannya itu bebas dari PVC ya. Yang PVC sendiri sebetulnya bisa membuat atau menambah resiko munculnya milk spot di koin perak kita atau di perak batangan kita karena ada chloride-nya. Dan AirTight itu dia punya dua macam kapsul, ada yang direct fit seperti ini modelnya, ini yang direct fit, ada juga yang pakai ring foam seperti ini. Nah, untuk yang pakai ring foam seperti ini umumnya ukuran kapsulnya sama, cuma beda ukuran foamnya aja, busanya. Dan mereka juga menjamin kalau bahan foam yang digunakan ini bahannya inert atau tidak bereaksi dengan perak. Nah, ini kita coba ya. Kalau untuk yang foam ini, dia ukurannya sama, cuma beda di foamnya aja. Contohnya saya bisa pakaikan untuk koin Britania ukuran 39 mm ya. Ini foamnya foam 39 mm. Jadi kalau saya pakaikan di Britania juga masih oke, fit, bisa masuk ke kapsulnya seperti ini. Dan kalau kita mau pakai untuk yang ukuran lebih besar, misalnya untuk American Silver Eagle atau produk lain yang 40 mm juga bisa. Ukurannya sama, cuma foamnya aja beda. Contohnya ini ya. Ini ukurannya kalau nggak salah 40 mm, tapi ukuran kapsulnya sama. Kalau kita tutup, diameter kapsulnya sama, cuma beda di foamnya saja. Jadi lebih enak untuk di stacknya atau ditumpuknya. Seperti itu. Jadi tips milih kapsulnya yang pertama, pastikan bahannya aman untuk perak, dan yang kedua, ukurannya juga pas. Karena ada beberapa yang ukurannya perlu ukuran spesifik ya, misalnya untuk yang perak batangan nih. Nah, ini sebetulnya ukurannya standar 1 oz, perak batangan 1 oz,
Tapi kalau kita pakaikan ke produk perak batangnya Pertmin, itu dia akan terlalu besar ya. Ini rectangular dragonnya Pertmin. Kalau kita pakaikan di sini, ini akan tuh longgar ya, seperti itu lebarnya, walaupun tebalnya sama. Jadi kalau misalnya bisa, cari yang ukurannya benar-benar fit, seperti ini misalnya. Ini kan fit ya, relatif nggak longgar, seperti itu. Dan lebih enak juga dilihatnya, dipegangnya. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Jadi kembali lagi ke teman-teman, bisa pilih mau dipakaikan kapsul atau tidak. Tapi saya merekomendasikan kalau koinnya tidak digunakan untuk transaksi sehari-hari, maka lebih baik dipakaikan kapsul saja. Jadi supaya lebih aman dan lebih menjaga kualitas peraknya aja. Jadi bisa terhindar atau mengurangi resiko tarnish juga. Dan kita jualnya lagi nanti bisa lebih tinggi juga daripada jual yang koin perak yang ada tarnish karena tidak kita lindungi gitu ya. Dan kemudian pastikan pilih kapsul yang bahannya aman untuk perak dan juga ukurannya pas dimensinya. Jadi teman-teman bisa cari tahu dulu dimensinya berapa, diameternya berapa, ketebalannya berapa, baru nanti cari koin kapsulnya. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen di bawah gimana pendapat teman-teman. Lebih milih pakai kapsul atau tidak. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.